Halo teman-teman, di video kali ini mari kita bahas salah satu HP iPhone jadul lagi. Kenapa iPhone ini bisa dibilang jadul? Ya karena iPhone ini itu umurnya sudah tidak lagi muda. Karena dirilis pada tahun 2016. Jadi kalau kita hitung sekarang usianya sudah menginjak di usia 7 tahunan guys. iPhone yang akan kita bahas kali ini adalah iPhone 7 Plus. Nah mungkin pasti dari sebagian teman-teman ada yang lagi kepoin iPhone ini bukan? Jadi video kali ini cocok banget untuk kamu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari HP iPhone di budget yang murah. Di kisaran harga 1,5 juta sampai 3 jutaan. Salah satu rekomendasinya ya iPhone 7 Plus ini. Setelah aku cek di toko Oren untuk harga terupdate-nya memang harganya berada di kisaran 1 sampai 3 jutaan aja. Mungkin ini wajar karena iPhone ini seperti yang aku udah bilang tadi di awal bahwa iPhone ini adalah HP iPhone jadul. Dan dipastikan untuk unit barunya sudah tidak ada lagi ya guys, karena sudah discontinue alias sudah tidak lagi diproduksi. Padahal dulu waktu awal perilisannya pada tahun 2016, iPhone 7 Plus ini dibanderol dengan harga 13 jutaan untuk yang 32 GB. Tapi sekarang harganya sudah turun jauh dan terjangkau banget untuk kalian beli. Di harga 1 sampai 3 jutaan aja guys. Nah tapi untuk pertanyaannya di harga segitu apakah beneran masih worth it untuk dibeli? Takutnya performa atau kualitas kamera di iPhone 7 Plus ini sudah gak layak lagi buat dipakai di tahun 2024 ini. So untuk kamu yang penasaran simak terus videonya. Yang pertama mari kita coba bahas dari salah satu yang selalu bikin orang penasaran dari HP iPhone adalah dari segi kameranya. Untuk kamera iPhone 7 Plus ini sudah mempunyai kamera ganda. Kamera tersebut adalah kamera wide dan tele yang beresolusi 12 megapiksel yang sudah bisa merekam di resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya masih menggunakan kamera beresolusi 7 megapiksel saja dan hanya mampu merekam di resolusi HD 1080. Dan ini dia untuk beberapa contoh foto maupun video dengan menggunakan kamera depan dan belakang dari iPhone 7 Plus ini. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya guys. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Kalau menurutku untuk hasil foto maupun videonya, iPhone 7 Plus ini masih kelihatan bagus banget karena gambar yang dihasilkan pun masih kelihatan jernih dan natural. Dan warna yang ditampilkan pun gak berlebihan guys. Memang kualitas kamera iPhone itu gak main-main ya guys, masih bagus walaupun iPhone ini dirilis 7 tahunan yang lalu. Cuma untuk pengambilan foto maupun video di malam hari agak sedikit mengecewakan karena masih kelihatan agak gelap guys. Mungkin ini wajar karena iPhone ini belum ada yang namanya fitur night mode atau mode malam. Dan juga mungkin di tahun 2016 fitur night mode ini juga belum ada. Tapi kalau menurutku untuk harga segitu, kualitas kamera iPhone ini gak ada yang bisa nandingin guys. Apalagi soal pengambilan videonya yang bagus banget. Terus untuk selanjutnya ke bagian desainnya. Kalau menurutku soal desain sih sesuai selera saja ya guys. Kadang ada juga orang yang suka desain iPhone jadul dengan dagu yang tebal dan tombol Touch ID. Tapi untuk kamu yang mentingin gaya-gayaan yang suka desain iPhone kekinian, desain iPhone 7 Plus ini sudah ketinggalan banget karena gak ada yang menarik. Ya wajar karena namanya juga iPhone jadul. Tapi soal bahan material yang digunakan, iPhone 7 Plus ini masih terbilang cukup mewah dan premium. Dengan menggunakan full metal aluminium, iPhone ini ringan namun tetap memberi kesan kokoh. Mungkin ini wajar karena iPhone ini dulunya adalah HP iPhone mahal. Jadi bahan material yang digunakan pun sudah pasti gak sembarangan. Untuk warnanya ada beberapa pilihan warna ya guys. Ada yang warna hitam, silver, gold, dan pink. Terus untuk selanjutnya kita ke bagian performance-nya. Untuk performanya iPhone 7 Plus ini kalau misalkan dipakai buat bermain game di tahun ini masih terbilang ya masih bisa dipakai. Cuman gak kenceng-kenceng amat ya guys. Tapi untuk bermain game tipis-tipis, iPhone ini masih bisa menjalankannya dengan lancar.
Jadi untuk kebutuhan berat seperti buat bermain game berat, editing video yang nge-push performa iPhone 7 Plus ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli ya guys. Tapi untuk kebutuhan daily driver aja yang aktivitas ringan seperti buka WA, scrolling TikTok dan yang lain-lain, performa iPhone ini masih aman-aman aja. Oh iya guys, iPhone 7 Plus ini hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 15 saja. Dan chipset yang digunakan adalah Apple A10 Fusion. Untuk RAM-nya hanya berukuran 3GB dan terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan memori internalnya. Ada yang 32GB, 128GB, dan 256GB. Dan untuk jaringan yang digunakan masih 4G. Sedangkan yang terakhir untuk baterainya, baterai iPhone 7 Plus ini hanya berukuran 2900 mAh. Jadi pikir dua kali aja deh kalau misalkan kebutuhan kalian buat bermain game. Karena dipastikan kapasitas penyimpanan baterai sekecil itu pasti gak bakalan cukup, karena bakalan cepat habis guys. Dan juga karena iPhone ini adalah HP iPhone jadul, maka dipastikan untuk bagian baterainya sudah banyak yang diganti, alias sudah tidak lagi ori. Maka jangan heran kalau misalkan iPhone 7 Plus di luaran sana ada yang baterai health-nya masih 100%. Jadi dipastikan itu sudah pernah diganti ya guys. Walaupun begitu, kapasitas penyimpanan baterai pada iPhone 7 Plus ini terbilang cukup kecil. Tapi kalau misalkan buat kebutuhan ringan, baterai iPhone 7 Plus ini masih terbilang cukup awet. Nah, untuk kesimpulannya kalau menurutku iPhone 7 Plus ini masih worth it banget untuk dibeli. Kalau misalkan budget kalian cuma 1-3 jutaan aja. Karena sebenarnya iPhone ini itu masih bisa dipakai. Cuman jangan terlalu berharap lebih ya guys, karena mengingat ini adalah HP iPhone jadul. Jadi secara performa maupun baterainya pun sudah pasti menurun. Dan kalau menurutku iPhone ini itu cocoknya buat dijadiin HP kedua saja, bukan HP utama kalian. Dan kalau punya budget lebih, saya saranin kalian belilah HP iPhone yang usianya lebih muda saja ya guys. Minimal iPhone 11 atau 12 series. Karena sudah pasti performa dan updatean iOS-nya masih bisa dipakai buat beberapa tahun ke depan. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu bantu supportnya ya guys, dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. See you on my next video.